Halo semuanya, saya Novita Mandalena Sihite. Kali ini saya akan membahas mengenai pelanggaran etika akuntansi dan manajemen. Dan kasus pelanggaran yang akan saya bahas yaitu saya ambil dari PT Asian Agri Group. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu PT Asian Agri Group. PT Asian Agri Group merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak pada sektor perkebunan atau agrobisnis yang beroperasi di Indonesia. Kantor Asian Agri beralamat di Jalan Teluk Bentung, Jakarta. Kemudian kita masuk ke pendahuluan kasusnya. Berdasarkan penyidikan maraton aparat pajak sejak awal 2007, kelompok usaha ini diindikasi melakukan tindak pidana memanipulasi pajak dengan total kerugian negara mencapai yaitu sebesar 1, triliun rupiah. Kemudian kasus ini bermula saat adanya laporan Vincentius Amin Sutanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika mantan grup Financial Controller Asian Agri itu melarikan diri ke Singapura setelah aksinya membobol uang perusahaan sebesar 3,1 juta dolar USS. Ia kini mendekam di penjara Cipinang, Jakarta Timur dengan hukuman 11 tahun setelah dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian pelanggaran PT Asian Agri Group ada 3 poin. Yang pertama yaitu transfer pricing, yang kedua biaya fiktif, yang ketiga pengeluaran hedging fiktif. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu transfer pricing. Transfer pricing yang dimaksud di sini yaitu perusahaan-perusahaan Asian Agri di Indonesia dijual dengan harga murah atau di bawah harga pasar kepada perusahaan-perusahaan di Hong Kong. Kemudian perusahaan-perusahaan Hong Kong tersebut akan menjual kepada Global Advanced Oil and Fats dan Asia Agri Abadi Oil and Fats dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Kedua perusahaan tersebut barulah menjual kepada real buyer dengan harga pasar, sehingga perusahaan di Indonesia mengalami kerugian sehingga penghindaran pajak dapat terjadi. Kemudian yang kedua yaitu biaya fiktif. Yang dimaksud dengan biaya fiktif yaitu dengan membuat kontrak dengan perusahaan satu grup di luar negeri untuk menimbulkan biaya. Namun sebenarnya tidak ada jasa yang dilakukan. Kemudian untuk pelunasan akan ditransfer dana dari rekening perusahaan ke perusahaan grup di luar negeri. Kemudian perusahaan akan membuat biaya atau kwitansi yang sebenarnya tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian uang pembayaran fiktif tersebut akan ditransfer dari perusahaan ke rekening penumpangan sementara. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu hedging fiktif. Maksudnya yaitu wajib pajak akan dibuat selalu rugi dalam hedging. Pelunasan kerugian hedging akan ditransfer dana dari rekening perusahaan ke rekening perusahaan grup di luar negeri. Dari prinsip dan standar mengenai akuntan manajemen yang dijelaskan di atas, pada prakteknya manajemen yang terdapat pada PT Asian Agri Group tidak memenuhi prinsip dan standar tersebut. Mereka melakukan penggelapan pajak melalui 3 modus yang berbeda. Yaitu 3 modus yang dimaksudnya itu yang tadi, yang pertama pricing fiktif, yang kedua biaya fiktif, dan yang terakhir itu hedging fiktif. Hal itu dilakukan demi kepentingan pribadi masing-masing manajemen. Cara lain yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group untuk menggelapkan pajak adalah dengan menggelembungkan biaya, memperbesar kerugian transaksi ekspor, dan mencuitkan hasil penjualan. Tujuannya dalam meminimalkan profit untuk menekan beban pajak. Kemudian dari kasus ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan,
akuntan manajemen PT Asian Agri Group telah menggelapkan pajak yang harusnya menjadi penerimaan negara. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 1, triliun rupiah atas kasus ini. Pelanggaran pajak ini dilakukan melalui 3 modus, yakni biaya fiktif, transfer hedging fiktif, dan transfer pricing. Dengan adanya kasus ini, hal ini membuktikan bahwa akuntan manajemen yang dimiliki oleh PT Asian Agri Group tidak menanamkan kode etik akuntan manajemen dalam menjalankan perusahaannya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kasus PT Asian Agri Group ini. Apabila masih ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata selama penjelasan ini, saya juga mohon maaf. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Novita Mandalena Sihite, pamit, dan saya ucapkan terima kasih banyak.